Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali bersama saya Muhammad Erik Hoyrul Magros yang akan menjelaskan pengertian nifak. Nah, nifak nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pengertian nifak, macam-macam nifak, contoh perbuatan nifak, akibat perbuatan nifak, serta cara menghindari perbuatan nifak. Langsung saja ke pengertian nifak. Nifak secara bahasa berasal dari kata nafika yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu sejenis hewan seperti tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya. Lubang tikus, padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Menurut istilah nifak itu yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan dan perbuatan, atau dengan kata lain tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menyamakan keimanannya dengan ucapan dan tindakannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Macam-macam nifak ada dua, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Pertama kita akan membahas tentang nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allahu wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha inna qalila. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Quran An-Nisa ayat 142. Pelaku nifak diancam Allah dengan disamakan orang yang fasik dan diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ayatul munafiki salasun idza hadasa kadaba wa idza wa'andal aflafa wa idza samuina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu bentuk dan contoh perbuatan nifak. Perbuatan nifak yaitu hanya berpikir dengan jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata, tidak mampu beramal ma'ruf nahi mungkar. Seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti hati Nabi atau Islam, ragu terhadap kebenaran Islam, enggan melakukan sholat, kalaupun ia melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji dan khianat, suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. Selanjutnya yaitu akibat buruk sifat nifak. Sebagaimana yang akhlak tercela yang lain, nifak pun berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun akibat sifat nifak yaitu bagi diri sendiri tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain sudah tidak mempercayainya lagi, mendapat sisa yang amat pedih di hari akhir,
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darki asfali minan nari walan tajida lahum nasiron." Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Akibat buruk sifat nifak bagi orang lain yaitu menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah dijalin, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Upaya menghindari sifat nifak. Adapun upaya untuk menghindari diri dari sifat nifak yaitu selalu menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Kejujuran menetapkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Nah, sekian pembahasan dari materi sifat nifak pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.